Oh ini nggak ada nemu nih gitu. Jadi selain di Aceh gitu ya kan yang telah mendapatkan 200 tan bencana gitu. Ini ada data nih, 3 provinsi teratas yang alami bencana sepanjang 2025. Ada Jateng dan Jatim itu posisi kedua dan ketiga. Nah, Wow, posisi pertamanya, sangat bisa dimaklumi. woi kenapa tuh Jawa Tengah dan Enggak, Jatim bercanda. banyak bencananya? Bercanda. Apa nggak ada korelasinya dengan Ya, enggak. penyelewengan? Itu beneran berarti apa tadi Aceh? Oh ini nih. Jadi sepanjang periode Januari sampai Juni itu ada sebanyak 1.713 kejadian, dan posisi pertama gitu yang menepati bencana terbanyak itu ada di Jawa Barat. Jawa Barat justru ya. Iya, Waduh. kedua Jawa Tengah dan ketiga Jatim. Maksudnya Jawa tuh termasuk Banten nggak sih? Enggak, Oh enggak. ini kan provinsi Iyalah, Jawa masa Barat iya itu. sih. Banten mah aman Pandeglang dong. berkah. Iya, Pandeglang berkah itu. Iya, karena kita punya yang melindungi Ya, Paku Banten. ya sebanten itu. Dan itu memang kayaknya cuma di Banten doang sih yang punya ulama yang benar gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, maksudnya apa tuh korelasi sama Enggak, pembahasan ini? eh, Pembahasan kita. Mungkin maksudnya ya di Aceh bencana nggak maksudnya di sini. Jawa juga bencana sama aja gitu ya. jadi maksudnya dengan tingkatan apakah gitu provinsi semakin religius suatu provinsi nggak akan ada bencana itu? Tapi Jawa Barat termasuk religius nggak sih? Harusnya termasuk ya. Harusnya termasuk sih Jawa Barat. Salah satu termasuk yang kalau nggak salah jumlah pesantren juga Jawa Barat itu termasuk yang terbanyak. Indonesia Aceh. itu Aceh pertama. Aceh utama. Nah, yang pertama tentu saja Provinsi Aceh, kedua Gorontalo, Jawa ya. ketiga Bengkulu, keempat Sumatera Barat, Jawa Barat, Mbak. kelima Bisa dimaklumi ya tadi. kelima Jawa Barat, Jawa Barat. keenam Jawa Tengah, ketujuh Jawa Timur, kedelapan Sumatera Selatan, 9 Kalimantan Timur. Top 10 ya harusnya. Maksudnya Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu yang tadi bencananya lumayan itu top 10 berarti ya. Iya, top 10 provinsi paling religius gitu. Jadi karena enggak sih, karena emang si Aceh ini yang Sumatera, emang dia ring ring api sih. Iya. Ring api. Kita luruskan ya, kayak emang benar. Dia ring api, jadi emang banyak bencana. Jadi pegunungan itu kan ring apinya itu Indonesia tuh dari Sumatera tuh pegunungannya dari ke Jawa. Ring of Fire ya, ring Ya, api. makanya banyak bencana. Ini serius ya. Ya jadi nggak ada korelasinya gitu, Iya. korelasi positif gitu, bahwa provinsi itu semakin ini apakah eh, di sebuah provinsi itu semakin religius gitu masyarakatnya akan terhindar gitu dari berbagai bencana alam gitu, bahwa setelah kita dalam tanda kutip klarifikasi gitu, itu nggak ada korelasinya sama sekali gitu, bahwa alam ini nggak peduli mau lu setaat apa gitu, memang udah waktunya udah waktunya terjadi bencana ya terjadi gitu. Ya benar karena kita tahu lah kayak misal ya dalam Islam juga ada bencana-bencana yang ya maksudnya apa sih namanya itu dalam Islam tuh azab gitu ya. Oh azab. Sama ya ada tapi kan maksudnya kayak kita lihat kalau secara keseluruhan kayak di Jawa Barat di Aceh ya orang-orang soleh juga ada. Soleh juga ada jadi artinya kita susah tuh ngukurnya tuh ini bencananya emang karena
orang maksiat lah emang karena orang toh kan di luar sana kan di hal lain kan ada banyak juga orang-orang yang soleh kan. Jadi emang kita susah buat mengukur bahwa bencana ini karena dosa itu susah banget buat mengukur. Iya, dan itu susah banget karena kalau kita lihat lagi nih, di Jawa Barat aja itu populasinya yang pemeluk agama Islam itu 97,29%. Jawa Tengah 97,26 dan Jatim 97,21 gitu. Wow. Jadi hampir jadi banyak sekali gitu pemeluk agama Islam di provinsi-provinsi ini gitu. Dan kalau kita mau lihat gitu, eh, kalau kita lihat gitu ya kan kisah-kisah Nabi gitu ya kan, bahwa memang azab ini diturunkan kepada karena mayoritasnya pelaku maksiat gitu. Iya, Kayak sedangkan sekarang ini nah, masih ada yang sholat kan gitu. iya, nah cuman masalahnya itu tadi kan kalau zaman dulu itu karena mayoritasnya pelaku maksiat, makanya dikasih azab. Nah, tapi kalau di zaman sekarang itu rada-rada aneh gitu. Bahkan kenapa sampai ada ucapan atau ceramah seperti kalau ada satu orang aja gitu ya kan di satu kampung gitu. Wah susah Itu satu kampung yang kena azab. di zaman Nabi itu ya yang berbuat dosa juga banyak, maksudnya di zaman Nabi aja kan yang berbuat dosa juga banyak. Jadi kalau cuma satu orang yang berbuat maksiat gitu itu maka satu desa gitu atau mungkin satu provinsi yang kena azab wah itu gitu. kayaknya susah banget sih kayaknya itu. Jadi kenapa gitu waktu di zaman Nabi itu mayoritas pelaku Tapi maksiat benar itu gitu narasinya seperti itu. Soalnya dalam Islam itu ada. mustahil, maksud dalam Islam itu mustahil orang ulama pun ya kecuali nabi. Jadi yang maksum itu kan cuma nabi. Mustahil mau dia habib misalnya, mau dia ulama syekh itu usaha nggak buat melakukan dosa itu nggak ada dalam Islam itu. ne- Dalam Islam itu manusia itu pasti melakukan dosa. Bahkan kata Allah tuh andai kata nggak ada lagi manusia itu nggak melakukan dosa itu manusia itu bakal diganti. Artinya emang secara fitrah manusia itu melakukan dosa. Jadi ya gak mungkin gitu orang di zaman Rasulullah aja itu yang melakukan dosa itu banyak ya, jadi nggak mungkin sih harus jadi misalnya bukan nggak mungkin mustahil dalam dalam satu wilayah gitu, satu kampung tuh nggak ada yang melakukan dosa itu mustahil bahkan mungkin mau di kampung itu kan kampung santri gitu kan pas isinya orang santri semua nggak ada yang melakukan dosa itu nggak mungkin lagi nggak mungkin nggak ada nggak ada Mustahil ya. mustahil itu nggak ada secara fitrah itu manusia melakukan dosa. Makanya bedanya manusia itu kan dia melakukan dosa dan bertobat sebenarnya. Jadi justru Allah itu suka orang itu yang melakukan dosa lalu bertobat ke Allah. Jadi bukan orang yang jadi intinya pada intinya itu secara fitrah manusia itu melakukan dosa. Mau dia punya nabi, wali atau apa itu pasti melakukan dosa. Jadi hanya satu manusia yang maksum Ya, tidak luput dari dosa. ya nabi aja. Hanya satu gitu. Itu pun diampuni dosanya. Jadi Rasul itu bukan dosa dan kesalahan itu berbeda ya. Jadi Rasul itu pernah melakukan kesalahan itu, cuman kan diampuni. Oh iya, ada sih. Jadi kesalahan tapi tidak menimbulkan dosa. Kayak contohnya waktu kita sebenarnya kita puasa gitu, tapi pas kita masak kita cicipi. Nah itu sebenarnya salah gitu, cuman nggak dosa gitu. Hukumnya kan makruh. Kalau kita lakuin Oh, yang itu, lupa itu, ya. oh iya pernah juga kan kayak kalau misalkan kita nggak sengaja minum gitu, tapi karena oh lupa gitu, itu masih boleh lanjut puasa. Ya, Itu kan kesalahan gitu, tapi tidak dihukumi dosa. ya betul itu. Dan ya, seperti itu. Jadi maksudnya tadi emang ada sih. Jadi satu orang melakukan dosa akan musibah. Jadi kayaknya musibahnya tuh kayaknya datang tiap menit kayak gitu sih kalau kayak gitu. Banyak narasi yang kayak gitu. Iya, makanya nggak ada sih itu dia terlalu apa ya utopi maksudnya terlalu terlalu berlebihan ekspektasinya bahwa ada situasi yang ideal seperti itu di mana manusia tidak melakukan dosa kecuali surga mungkin ya. Di dunia itu nggak ada orang manusia yang nggak melakukan dosa. Nanti ada tsunami terus itu nanti tiap menit itu nggak ada ya. Oke, jadi itu mau mematahkan bahwa narasi kalau
di suatu daerah gitu satu terdapat satu pelaku maksiat gitu. Kalau nggak ada orang yang ingetin atau kalau nggak ada yang mencoba mencegah gitu untuk ngebuat si pelaku maksiat ini bertobat gitu, itu maka akan kena azab itu. Nah, makanya itu kan kayak ada contoh gitu kan, ini contoh baru gitu. Dalam tanda kutip dalam video itu tuh ada sebagai ustadz muda gitu, dia bertanggung jawab gitu. Duh, gimana? Maksudnya Menarik nih. iya itu jadi dia bertanggung itu sebenarnya video bercandaan aja sih. Mau bercanda, Video berarti konteksnya bercanda ya? ya ya memang konteksnya dia video itu ada untuk konten belaka gitu. Tapi bisa dibilang konten itu ada karena ada narasi seperti itu. Oh, jadi ada sebenarnya. Sebenarnya ada banyak narasi seperti itu gitu. Nah, jadi konteksnya adalah jadi dia itu kayak galak gitu kepada si pelaku maksiat ini gitu karena dia sendiri sebagai ustadz gitu. Dia punya tanggung jawab gitu supaya di kampung sini tuh nggak ada maksiatnya gitu. Karena kalau Niatnya ada baik ya. ya niatnya baik gitu. Kalau nggak ada itu maksudnya kalau masih ada gitu orang yang bermaksiat di kampung sini ya kena azab. Iya. Ada satu kaidah sebenarnya dari salah satu ustadz. Jadi sebutin ya ustadz ya. Jadi niat baik itu nggak cukup buat menjadi benar. Ya benar sih. Jadi niat yang baik itu nggak cukup buat ngebikin suatu hal itu jadi benar. Itu benar maksudnya. Kan ada tuh orang-orang yang punya niat baik kayak kayak sweeping Indomaret tuh kayak apa? Kayak mana? Ini contoh maksudnya. Sweeping Sweeping waktu Indomaret. apa? Aqua di boykot tuh jadi diserang. Jadi sweeping nih, niatnya baik, Iya sweeping sih. kita bela Palestina. Tapi Aquanya dibeli. Dia Terus apa? dibakar. Kan itu dibeli. Itu kan dibeli. Iya. Coba sia-sia gitu. Itu salah maksudnya. Iya, kayak kita mau bela bela pesantren gitu, tapi yang diboikot Transmart. Nah gitu, maksudnya ya niatnya baik, tapi benar. Jadi niat baik itu nggak bikin sesuatu hal jadi benar. Jadi niat yang baik dan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Itu yang perlu diingat sih. Contohnya itu kayak tadi yang kamu dia ngingetin nih benar nih ngingetin, cuman dia yang apa sih pandangan itu salah bahwa eh, ada maksudnya dia menginginkan sesuatu yang ideal bahwa masyarakat itu nggak ada yang melakukan dosa, itu nggak bakal ada. Oh. Karena kalau salah satu dalilnya manusia itu secara fitrah melakukan dosa adalah adanya neraka. Kalau saya lupa usah jam saya tahu. Jadi Allah itu menciptakan neraka itu karena manusia itu secara fitrah itu pasti melakukan dosa. Kalau dan Allah itu menciptakan manusia itu pasti manusia melakukan dosa, karena kalau Allah menciptakan manusia nggak melakukan dosa ya nggak harus diciptakan manusia, nggak harus ada hujan di bumi, nggak harus ada neraka, ya udah Allah ciptakan manusia masuk surga aja. Kalau nggak salah itu ya sebagai dalil eh, manusia itu pasti melakukan dosa. Koreksi bila salah ya. Iya, gitu. Jadi ini apa diskusi terbuka aja gitu dan kami pun sangat menerima gitu kritikan, saran, sanggahan gitu. Bahkan boleh gitu kalau ada yang punya referensi buku gitu atau jurnal gitu untuk apa? Untuk meluruskan gitu. Kita di sini sama-sama belajar ya. Boleh. Nah, itu eh kita out of topic lah ya. Boleh nggak nih? Oh, boleh. Kita out of topic nih. Jadi akhir-akhir ini ramai gitu sebuah statement dari PBNU gitu bahwa ada yang namanya sogokan hasanah gitu. Itu sebetulnya kita ngerti sih, kami ngerti sih konteksnya sogok hasanah ini. Nah, cuman belum nemu narasi di media sosial untuk dalam istilahnya membela si PBNU ini gitu bahwa memang ada loh gitu, memang ada gitu. Jadi dia ini ngomong itu tuh bukan berdasar dan bukan omong kosong dan memang ada gitu. Nah jadi eh, di sini kita akan menjelaskan sedikit gitu konteks dari sogokan hasanah ini. Ya harusnya yang jelas itu harusnya ustadz sih, karena ini nanti masuk ke usul fikih kaidahnya. Jadi emang ada kaidah, lupa kaidahnya seperti apa, tapi intinya ini emang baik baik case ya, maksudnya emang benar-benar harus kasus per kasus kalau masalah seperti ini.
Jadi emang beberapa ulama juga berfatwa kalau emang itu mengenai, jadi ada hak kita misalnya nih, ada hak kita, terus kita nggak bisa mendapatkan hak kita kecuali emang dari menyogok. Nah, kalau udah ngomong menyogok kan berarti yang menahan hak kita itu adalah orang yang jahat, maksudnya dia orang jahat ya. Itu kita diperbolehkan melakukan sogokan tersebut. Adapun si harta tersebut itu tetap tetap haram harus terima, tapi kita diperbolehkan apa sih melakukan sogokan tersebut. Nah, itu ada kaidahnya sebenarnya di Sumpingki. Cuman sepertinya emang karena ketua PB ini udah kena framing yang sangat jelek sih. Jadi akan beda beda keadaan kalau emang ustadz yang lain yang bilang yang menjelaskan sebenarnya, dan itu juga kayaknya kurang lengkap sih. Nah, yang kedua itu emang kita nggak bisa apa sih, nggak bisa menerapkan kaidah ini secara umum. Jadi nggak bisa kita nyogok halal nyogok hasan itu bukan, nggak bisa. Jadi emang ini baik apa kasus per kasus Iya, emang. ini tuh kasus per kasus. Iya. Kalau masih susah untuk mencerna juga, jadi gini aja nih. Nah, iya. Contohnya adalah, ini kita pakai contoh lain deh gitu. Kita semua tahu bahwa makan babi itu haram gitu. Nah, tapi ada kasus atau ada situasi di mana kita boleh loh makan babi gitu. Contohnya kalau kita tuh di sebuah pulau gitu kan, sebuah pulau terpencil gitu dan nggak ada sumber makanan lain selain babi. Nah, itu syaratnya gitu. Jadi nggak ada makanan lain gitu dan satu-satunya babi itu gitu. Maka kita di saat itu juga bisa gitu untuk memakan daging babi itu tanpa dosa gitu. Nah, begitu juga dengan kasus sogokan ini gitu. Ya, sebetulnya kita semua tahu bahwa suap menyuap atau sogok nyogok itu haram gitu hukumnya gitu. Nah, cuman ada loh gitu sebuah kasus, sebuah situasi di mana sebenarnya itu adalah hak kita gitu. Cuman gitu hak kita itu nggak bisa kita dapatkan ke hak apa satu-satunya gitu cara untuk kita dapetin hak itu kita harus nyogok gitu. Semisalnya nih, gue lamar kerja gitu ke perusahaan A gitu. Ternyata gitu sebenarnya udah diterima gitu dan itu hak kita untuk bekerja di sana. Nah, cuman masalahnya adalah si calo ini gitu ya kan, kita baru bisa kerja di sana harus bayar dulu gitu. Nah, jadi padahal gitu sudah tertera jelas gitu lowongan kerjanya gratis gitu ya kan gitu. Tapi kita dipaksa. Tapi ini dan ceritanya hanya ya, ceritanya di dunia itu nggak ada nggak ada kayak gitu. Jadi masalahnya adalah kita tuh harus gitu harus nyogok gitu dalam tanda kutip gitu. Jadi ya kita tahu lah gitu, kita lihat saja memang realitanya ada yang seperti itu meskipun tidak banyak tapi ada gitu. Insya Allah di sini mah aman gitu. ya, Ja- jadi itu maksudnya adalah sogokan hasanah gitu, dimana kalau kita nyogok itu tuh kita tidak berdosa gitu. Jadi hak kita gitu itu hak kita gitu karena tertahan sama si orang jahat ini gitu. Jadi harus nyogok gitu. Nah, itu konteksnya gitu. Dan memang ini tuh tidak umum gitu. Jadi memang memerlukan kasus yang khusus gitu, situasi yang khusus gitu. Jadi eh, kalau kalau kamu dihadapkan situasi seperti itu, riset dulu, istihad dulu, tanya dulu ustadz ustadz yang ahli di situ gitu. Jadi kalau semisalnya ternyata gitu eh, tindakan kamu atau kayak hak kamu tuh cuma bisa diraih dengan menyogok gitu. Satu-satunya cara untuk meraih hakmu itu adalah dengan menyogok gitu. Maka itu disebut atau simpelnya sogok hasanah gitu. Iya, tapi pernah ada tuh, kalau saya nggak bisa sebut ustadznya ya, tapi emang ada di sesi pertanyaan. Beliau ini ustadznya, dia ustadz dokter di bidang muamalah ya, emang di bidang. Jadi ada yang bertanya, nah emang banyak kasus seperti ini, Bim. Kayak misalkan aduh, aman nggak bilangnya ya. Jadi emang ada gitu. Jadi emang ada pekerjaan yang emang kita tahu itu kalau masuk tuh umumnya tuh nyogok gitu. Jadi ada gitu kan. Ada sesuatu yang pekerjaan yang katanya masuk tuh emang nyogok gitu deh. Orang-orang kenal seperti itu. Itu mah di negara lain. Ya bisa di negara jadi sih. sini mah nggak ada.
Ya, nah itu si penanya itu dia orang yang nyogok, dia nanya ini gimana apa namanya pendapatannya halal atau tidak. Nah, si Ustadz ini menjelaskan bahwa kamu itu nyogok tuh di awal sebelum tes atau setelah tes. Kata dia itu dia bayar setelah tes, jadi keterima baru bayar. Oh, Karena beda case-nya. Nah ini iya. baik case bener baik case. Kamu nyogok sebelum tes sama setelah tes itu beda case-nya. Karena kalau ketika kamu nyogok sebelum tes, kamu artinya menjolimi peserta yang lain. Jadi kamu mengambil hak peserta yang lain yang lebih kompeten dari kamu. Tapi ketika kamu lolos setelah tes, artinya kamu kompeten emang di bidang itu. Dan kamu boleh, maksudnya karena boleh di situ karena apa? Pasti si ininya si minta duit kan. Iya, Nah itu minta. baru tuh muncul case-nya tuh. Oh iya, saya adalah orang telah lulus tes dan saya berhak mendapat kursi jabatan ini kan. Tapi ada biasa-biasa kan, ada dek, ya iya sudah lulus tes tapi ada duit ini kan. Nah itu bisa case-nya ya di dunia nyata itu nggak ada. Jadi ya di situasi seperti itu diperbolehkan kita melakukan sogokan itu. Ya itu beda. Nah itu makanya yang tadi Ambi bilang emang benar. Kita harus rinci dulu. Itu kan keadaannya berbeda setelah ikut tes dan sebelum ikut tes dan setelah ikut tes itu berbeda. Iya, Jadi sebelum ikut tes itu kita artinya jolim nggak boleh karena kita mengambil hak peserta lain. Nah terus ada lagi nih contohnya dia bilang tuh yang masalah tadi sogok hasanah itu ketika kita tahu nih secara pasti misalkan ada anggota keluarga, misalkan ada anggota keluarga kita misalnya orang tua kita difitnah telah membunuh atau melakukan kejahatan dan kita tahu secara pasti bahwa anggota keluarga kita tuh nggak bersalah. nggak bersalah itu udah tahu pasti itu fitnah dan salah satu caranya yaitu nyogok hakim misalkan dan kita tahu ya secara pasti bahwa ini nggak salah ini kena fitnah ini atau kita kena diplesetin undang-undang gitu kan misalkan orang lain tuh ngeplesetin ya mainin hukum gitu kan itu kita bisa melakukan hal seperti itu nyogok hakim misalnya seperti itu karena itu hak kita karena emang udah nggak bersalah dia nggak layak masuk penjara emang hak dia itu untuk bebas nah itu kasus per kasus seperti itu emang jadi harus hati-hati jadi nggak bisa diterapin ke masalah umum gue ya nyogok boleh itu enggak emang case per case benar. Iya, gitu. Jadi ini tuh dari case-nya ya, bukan dari ijazah ulama gitu. Iya ya dan di YouTube juga ada kalau itu ustadznya sebenarnya nggak berani ngomong namanya tapi dokter Muamalah. Oke, gitu. Jadi semoga penjelasan dari kami gitu bisa kalian terima gitu, atau bagi kalian yang lebih mengerti gitu atau punya bisa sebutin sendiri gitu ya kan namanya, tapi kalau kami sih masih kurang belum belum aman untuk menyebut nama Ya, gitu. ngajinya masih kurang jauh. Iya, itu aja masih espresso single shot, jadi belum terlalu kental gitu. Oke, sudah 1 jam, satu Lebih jam pas gitu. Satu jam Jadi ini kita sudahi dulu untuk omong kosong kali ini gitu, karena orang Indo itu attention span-nya rendah gitu. Oke, yuk terima kasih buat kamu yang udah nonton apalagi sampai detik ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. banget.